Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rela Lufiana dengan NIM 140142250 dari Rombel E nomor presensi 43. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran perspektif global pada pembelajaran IPS SD. Selamat menyaksikan! Apakah kalian tahu apa itu evaluasi? Ya, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dengan tujuan menentukan nilai suatu hal berdasarkan kriteria tertentu. Nah, dalam evaluasi ini terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada asas komprehensif atau asas keseluruhan. Maksud dari asas ini yaitu untuk melakukan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh yang meliputi prestasi siswa, proses pembelajaran, kurikulum, dan juga lingkungan pendidikan. Yang kedua, ada asas kesinambungan atau asas kontinuitas. Apa sih yang dimaksud dengan asas kesinambungan ini? Nah, maksudnya yaitu dalam melakukan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan mulai dari awal proses berlangsung hingga proses berakhir. Yang ketiga, yaitu ada asas objektivitas. Lalu apa sih asas objektivitas itu? Ya, asas objektivitas dalam melakukan penilaian evaluasi harus sesuai dengan kenyataan apa adanya dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Hal ini dimaksudkan tidak menambahi ataupun mengurangi hasil yang telah didapat dari evaluasi. Kemudian, dalam melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, tentunya terdapat fungsi-fungsi di dalamnya. Lalu apa saja sih fungsi dari evaluasi pembelajaran itu? Secara umum, fungsi evaluasi pembelajaran yaitu yang pertama, untuk mengungkapkan penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, untuk menemukan kelemahan materi, metode, media pengajaran, serta tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian, hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tugas pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, yaitu untuk menilai tugas guru dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didik. Selain fungsi, evaluasi pembelajaran juga memiliki tujuan. Apakah kalian tahu apa saja tujuan pembelajaran dari evaluasi? Ya, yang pertama, evaluasi pembelajaran memiliki tujuan untuk mengukur prestasi siswa pada pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, untuk memperoleh umpan balik belajar siswa terhadap kerja dan juga kinerja guru pada pembelajaran. Yang ketiga, untuk menemukan faktor pendorong dan penghambat dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan rangsangan pada kegiatan belajar siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana rancangan prosedur dan juga alat evaluasi pembelajaran perspektif global di SD? Nah, dalam melakukan pembelajaran, termasuk juga pembelajaran perspektif global di SD, maka yang perlu dilakukan yaitu merancang pembelajaran guna untuk mencapai suatu pembelajaran yang baik. Namun, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari evaluasi pembelajaran pada pembelajaran perspektif global di SD. Nah, dalam pembelajaran perspektif global, evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk yang pertama, yaitu untuk menilai dan mengukur prestasi peserta didik pada pembelajaran perspektif global.
Yang kedua, untuk mendapatkan umpan balik dari prestasi belajar siswa terhadap kinerja guru pada pembelajaran perspektif global. Yang ketiga, yaitu untuk menemukan faktor pendorong dan juga penghambat dalam keberhasilan pembelajaran perspektif global, serta untuk meningkatkan rangsangan kegiatan belajar siswa pada pembelajaran perspektif global. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran perspektif global, tentunya kita juga harus tahu siapa sih sasaran dalam kegiatan evaluasi ini. Nah, sasaran dalam evaluasi perspektif global ini yaitu yang pertama ada peserta didik secara individual yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan dan sikap terhadap fenomena, fakta, isu, dan juga permasalahan global. Yang kedua yaitu juga peserta didik tapi dalam berkelompok yang meliputi keterampilan serta sikap sosial yang berkaitan dengan pembelajaran perspektif global. Yang ketiga yaitu ada proses dalam pembelajaran perspektif global itu sendiri yang meliputi metode dan juga strategi yang digunakan dalam mencapai keberhasilan pembelajaran perspektif global. Yang terakhir yaitu kinerja guru terhadap proses pembelajaran perspektif global yang meliputi kemampuan dan juga tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran perspektif global. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran perspektif global di SD, juga terdapat beberapa prosedur yang harus diterapkan. Yang pertama, yaitu evaluasi harus dilakukan dengan berkesinambungan. Yang kedua, yaitu membuat kisi-kisi tertulis. Dan yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran perspektif global di SD, tentunya dibutuhkan alat evaluasi untuk menunjang evaluasi tersebut. Nah, lalu apa saja sih alat evaluasi yang dapat digunakan? Untuk yang pertama yaitu non-tes. Dalam pembelajaran perspektif global, alat ini meliputi tanya jawab, diskusi, tugas, serta keterampilan. Kemudian, penilaiannya juga bersifat kualitatif dengan memberikan penilaian berupa baik sekali, baik, cukup, kurang, serta perlu bimbingan. Yang kedua yaitu ada tes. Biasanya alat ini berupa tes dalam bentuk tulisan, baik itu berupa uraian maupun tes objektif. Kemudian penilaiannya pun bersifat kuantitatif, berbeda dengan non-tes, dengan memberikan hasil berupa angka kepada sasaran evaluasinya. Baik teman-teman, itu tadi mengenai evaluasi pembelajaran perspektif global pada pembelajaran IPS SD. Terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.